Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati karamati fid darini amin. Wa man hujira alaihi lisafahin, siapa saja yang dihajar di atasnya karena safah. Safah itu artinya su'i tasarrufi, tidak pandai mengelola harta. Su' tasarruf. Toro'an yang muncul ia safah, yang muncul ia safah, artinya bukan safah dari Allah. Awalnya pandai ngelola harta, pandai berdagang, pandai jaga kekayaan, tiba-tiba muncul safahnya. Fawaliyahul qadi, itu maka mawilayah atau mengurus akannya safi oleh qadi. Nah, orang yang memiliki safah namanya safi, maka mengurus akannya safi oleh qadi. Wakilah, dan dikatakan waliyuhu fis sigari, walinya safi di saat dia kecil. Walinya safi pada saat dia kecil. Berarti safi itu disamakan hukumnya dengan anak-anak, artinya bapak dan kakek. Wal khilafu wa tashihu fi raudati wa asliha ala wajhi zahibi ila audil hajari bi nafsi tabdili. Perbedaan pendapat dan pentasihan, mana yang kuat mana yang dhaif, di dalam kitab Raudhah dan asal Raudhah itu sesuai dengan wajah, sesuai dengan pendapat Az-Zahibi yang berpendapat ia kepada kembali hajar dengan nafsit tabzir, dengan mubazir itu sendiri. Jadi masalah safah atau safi dikaitkan dengan masalah yang di atas, yaitu mubazir. Ketika seseorang anak sudah rasyid, kemudian dia balik, maka diberikanlah harta kepada anak tersebut. Kalau dia mubazir setelah hal itu, maka dia akan terhajar dengan sendirinya. Maka dia akan dihajar kembali oleh qadi atau bapak atau kakek. Menurut pendapat yang kedua, ya'udul hajaru bila i'adah, hajar kembali tanpa perlu dikembalikan. Nah, kan itu khilaf di atas. Nah, berlaku juga khilaf itu di sini. Jadi man hujira alaihi safa, orang yang dihajar di atasnya karena safa, yang safahnya itu datang belakangan, maka walinya adalah qadi. Ada yang mengatakan walinya adalah wali waktu dia kecil, yaitu bapak dan kakek. Khilaf tashih dalam kitab Raudhah dan asar Raudhah dalam masalah ini
ikut kepada bahasan di atas, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 baris di atas, ikut kepada pembahasan di atas. Bahasanya kembalinya hajar dengan diri mubazir. Coba lihat kalimat di atas. 1 dari man hujira alaih, baris 2 di atas, 3, 4, 5 dalam matan ada wakila yamudul hajaru bila i'adati. Menurut pendapat kedua, kembali hajar terhadap anak itu tanpa perlu dikembalikan. Nah, siapa menjadi walinya? Siapa yang menghajar anak tersebut kalau ikut mukabilnya? Ke pendapat yang kedua kan kembali dengan sendirinya. Berarti pendapat yang kuat dikembalikan. Nah, dikembalikan hajar kepada anak tersebut. Siapa yang mengembalikan? Telusuri dari baris sebelumnya. Nah, sampai ke matan balau bazaro. Sudah? Falau bazaro ba'da dzalik. Kalau seorang anak yang sudah balik dan rasyid ternyata berbuat mubazir setelah itu, maka menghajar di atasnya oleh qadhi, wakila Abu Waljad. Nah, pendapat itu semua berlaku di sini. Coba lihat di sini, orang yang dihajar karena safih, maka walinya adalah qadhi. Pendapat kedua, wali itu kecil, bapak dan kakek. Kemudian hajar kembali kepadanya bi nafsit tabzir. Nah, fa fihima ala annahu la budda min hajaril qadi. Maka pada keduanya dua pendapat berdasarkan sesungguhnya harus dari hajar qadi itu jazmu, menegaskan bi annahu waliyuhu, sesungguhnya qadi adalah walinya safi. Fa fihima, maka pada dua masalah di atas, kalau kita ambil pendapat harus dihajar oleh qadi, tidak boleh kembali dengan sendirinya, harus hajar baru dari qadi, penegasan dari qadi itu jazmu bi annahu waliyyu, itu penegasan sesungguhnya qadi adalah walinya. Nah, kalau kita ambil pendapat yang menghajar adalah qadi, berarti qadi walinya. Kalau kita ambil pendapat dia terhajar dengan sendirinya, maka bapak kakeklah walinya. Nah, walau tara junun, jikalau datang gila, orangnya balik, orangnya berakal, orangnya rasyid, tiba-tiba kena penyakit gila, siapa menjadi walinya? Fa waliyuhu fis-sighar, maka mewali akannya orang gila oleh walinya orang gila saat dia kecil. Berarti walinya adalah bapak dan kakek. Nah, masalah seperti ini tidak terlaksana dalam kehidupan masyarakat kita. Apabila suami gila dalam rumah tangga, langsung menjadi wali adalah istri yang beralih, mengendalikan kekayaan, mengatur rumah tangga, mengobati si gila. Nah, tidak ikut bapak, tidak ikut kakek. Bahkan kalau sekiranya seorang istri mengantarkan suami gila ke rumah bapak si suami, itu langsung dicap istri durhaka. Nah, pas gila nggak mau ngurus. Nah, ketika wanita gila, langsung yang ngurus suaminya. Nah, kalau kita mungkin iya, itu nggak ada masalah.
memang di bawah tanggung jawabnya, karena si bapak sudah memindahkan hak wilayahnya kepada sang suami. Nah, sebetulnya dalam hukum Islam, ketika seorang laki-laki gila, maka hak wilayah kepada dia adalah bapaknya. Berarti mengatur kekayaan adalah bapaknya. Berarti istri orang gila, anak orang gila itu di bawah tanggung jawab si kakek. Nah, bapak daripada laki-laki yang gila tersebut. Wakilah qadi. Pendapat kedua, qadi yang mengurus, sama dengan harta si muflis. Wal farqu baina tashihain, perbedaan antara dua yang ditashih dalam masalah safah. Siapa pendapat yang kuat menjadi wali dalam masalah safah? Qadi. Dalam masalah gila, wali kecil, bapak kakek. Apa bedanya? Annas safah mujtahadun fihi. Sesungguhnya safah itu masalah yang diijtihad padanya, masalah yang perlu dipertimbangkan padanya. Ini betul safah atau bukan? Fahtaja ila nazaril qadi, maka perlu ia pertimbangan kepada pantauan atau pembelajaran qadi. Dengan sebalik gila, gila itu tidak perlu dipantau, nggak perlu diijtihadi gila atau nggak gila. Nah, kalau betul-betul gila, orang sepakat mengatakan itu memang udah gila, nggak perlu dipikir lagi. Alhamdulillah. Wala yasihu minal mahjuri alaih, tidak sah dari mahjur alaih karena safah. Oleh apa tidak sah? Bai'un, oleh berjual beli, bai'un oleh jual, wala syirahun tidak juga membeli, wala ihtakun tidak juga memerdekakan budak, wahibatun dan hibah, dan nikah tanpa izin walinya. Huwa kaidun fil jami'i, dia adalah kaid pada semuanya. Nah, bi ghairi izni walihi, itu adalah kaid untuk semuanya. Tidak sah jual belinya kecuali izin wali, tidak sah memerdekakan kecuali izin wali, tidak sah hibahnya kecuali izin wali, tidak sah nikahnya tanpa izin wali. Nah, berarti kalau wali ngizinin maka hukumnya sah. Wasati muqabiluhu, nanti akan datang pendapat yang menjadi muqabil pendapat tersebut. Akan datang muqabilnya pendapat yang mengatakan sah atau yang mengatakan tetap tidak sah walaupun diizinkan wali. Falau istara, jikalau membeli ia si safi, awit tarodo, atau berhutang ia si safi, wa qabada, dan menerima ia safi. Dia beli barang sudah dia terima, dia berhutang uang yang dihutang sudah diterima. Wa talifal ma'khudhu fi yadihi, lalu hilanglah barang yang diambil di tangannya safi. Sudah beli barang, sudah dikobat, barang itu hilang di tangannya. Nah, dia hutang uang, sudah diambil uangnya, uang itu hilang di tangannya. Au atslafahu, atau dia sengaja menghilangkannya, sengaja dia menghilangkannya. Fala domana fil hali, maka tidak wajib membayar pada saat itu juga. Maka tidak wajib membayar pada saat itu juga. Walau ba'da fakil hajari, walaupun setelah dilepaskan hajar. Sawaun alima halahu man amalahu, baik mengetahui akan keadaannya safi
oleh orang yang bermuamalah ia kepadanya safi, kasih baris man amalahu, yang kebaca nanti min amilihi, man amalahu, baik mengetahui akan keadaannya safi oleh orang yang bermuamalah ia kepadanya safi, au jahilah, atau tidak tahu ia orang. Kenapa tidak wajib dibayar? Li taqsirihi fil bahthi an halihi, karena cerobohnya orang yang bermuamalah di dalam membahas, di dalam menyelidiki dari keadaannya safi. Nah, jadi kalau ada orang kurang-kurang seketek, kemudian dia belanja di kedai kita, lepas itu udah habis, nah nggak ada uang pembayarnya, itu tidak wajib dibayar. Kalau dia berutang ke kita, kita kasih dia uang, lepas itu uang itu dia pakai nggak tahu kemana, maka kita tidak boleh menuntut dia pada saat dia masih safi atau saat dia sudah sehat. Nah, nggak boleh dituntut. Kenapa nggak boleh? Karena orang yang bermuamalah dengan orang safi, dia dianggap ceroboh. Kenapa ceroboh? Karena safi itu bisa dilihat dari tampangnya. Nah, bisa dilihat di muka orang itu orang safi atau bukan. Masa nggak tahu? Nah, wa yasihu bi idznil wali nikahuhu, sah dengan izin wali oleh nikahnya safi. Alama sayati bastuhu fi kitabin nikah, atas sesuatu yang akan datang ulasan panjang lebarnya dalam kitab nikah. Nah, itu sudah dibaca. Safi boleh nikah dengan izin wali. La tasarruful mali fil asahi, tidak sah tasarruf yang berkaitan dengan harta menurut pendapat as-sah. Wasani yasihu, menurut pendapat yang kedua itu sah ya tasarruf yang berkaitan dengan harta. Idza qadara al-waliyu al-iwadah, apabila sanggup oleh wali akan menggantinya. Fama la iwada fihi kal i'taq wal hibah la yasihu jazman, maka apa saja yang tidak ada imbalan di dalamnya, tidak ada ganti di dalamnya, seperti memerdekakan budak dan hibah, itu tidak sah ia tasarruf jazman. Nah, ini bahasa di khilaf. Khilafnya nanti akan dijelaskan, itulah dia khilafnya. Kalau nikah sah dengan izin wali. Kalau muamalah yang berkaitan dengan harta tidak sah hukumnya. Pendapat kedua sah kalau wali punya uang banyak untuk mengganti kerugiannya. Kalau muamalah yang tidak ada hartanya, hibah, memerdekakan, itu jazman, sepakat ulama mengatakan tidak sah. Wala yasihu iqraruhu bidainin, tidak sah mengakunya safi dengan hutang. An muamalatin, dari karena muamalah. Asnadahu, yang menyandarkan ia safi akannya hutang, ila ma qablal hajari, kepada kejadian sebelum dihajar, au ba'dahu, atau setelah dihajar. Ya, kata safi dibilang sama walinya, dibilang sama qadi, saya punya hutang dulu udah lama sama kedai fulan atau sama fulan waktu saya belum disebut safi. Nah, atau setelah saya sudah dikatakan safi, nah maka hukumnya tidak sah. Qadi tidak bisa mengeksekusinya. Si fulan yang dikatakan tempat berhutang itu tidak bisa menuntut, termasuk kepada wali. Nah, termasuk kepada wali.
Begitu juga pengakuan dengan itlafil mal, melenyapkan harta, atau jinayat yang mewajibkan akan harta. Fil azhari, menurut pendapat Azhar. Nah, pengakuan seperti itu hukumnya tidak sah. Arti tidak sah, tidak akan ditanggapi oleh pengadilan dan tidak ada eksekusinya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, istanada ila annahu law ansa al-itlaf dominan. Pendapat yang kedua yang bersandar, ia pendapat yang kedua kepada annahu, sesungguhnya law ansa al-itlaf, jikalau memulai ia si safi akan merusak harta orang, dominan, niscaya dia akan membayar itu. Fa idza aqarra bihi, apabila mengaku ia safi dengannya, yuqbalu, itu diterima akan ia pengakuan. Summa marudda, kemudian apa saja yang ditolak akan ia, min iqrarihi, dari pengakuannya safi itu, la yu'akhazu bihi, tidak bisa diambil dengannya pengakuan setelah dilepaskan status hajat. Ini pendapat yang kedua. Kalau tindakan itlaf itu dilakukan oleh safi pada saat dia safi, dia harus bayar. Maka kalau dia mengaku sudah melakukan itu sebelumnya, itu juga dibayar. Nah, tapi apabila pengakuan si safi ditolak, maka setelah dia sembuh, setelah dilepaskan status safi dari dirinya, maka pengakuan itu tidak bisa dituntut. Berarti safi ini sudah hampir kepada hukum anak-anak. Nah, bahkan melebihi kadar anak-anak. Wa yasihu iqraruhu bil haddi, sah pengakuannya safi dengan had. Dia katakan dia berhak, dia telah menuduh si fulan berzina, berarti dia telah mengakui had qadzaf. Dia telah mencuri katanya, maka dia dipotong tangannya. Jadi pengakuan-pengakuan yang bukan sifatnya harta, yang dibayar dengan hukuman, itu hukumnya sah. Dia mengaku sudah mabuk, maka dia dicambuk 40 kali. Dan sah juga pengakuannya dengan qisas. Wa yuqtamu fis sirqat fis sariqati fis saraqah sariqah. Apa bacanya? Sirqati, maka dipotong akan ia safi dalam kasus mencuri. Wa fil mali kaulani, dan pengakuan dalam harta, dalam masalah harta itu ada dua pendapat. Kal abdi, sama statusnya dengan hamba. Idza aqarra biha, apabila mengaku ia hamba dengannya harta. Wahuma, dan keduanya dua pendapat, mabniyani, itu didasari kedua-duanya di atas annahu la yuqbalu iqraruhu bil itlaf, sesungguhnya safi itu tidak diterima pengakuannya safi dengan itlaf. Fa'in kubila, maka jika diterima akan ia pengakuan, fahuna aula, maka di sini lebih aula.
Warrajihu fil abdi, pendapat yang kuat tentang budak, annahu la yasbutul mal, la yasbutul mal, sesungguhnya budak itu tidak tetaplah harta. Atau warrajihu fil abdi annahu la yasbitul mal, pendapat yang kuat tentang budak itu sesungguhnya pengakuan budak tidak menetapkan harta. Walau afa mustahiqal qisas ala malin sabatal malu ala sahih, jikalau memaafkan oleh orang yang berhak menuntut qisas atas harta, sama maafin kamu tidak dihukum bunuh, tidak dihukum mati, tapi dipindahkan kepada dia, niscaya tetaplah harta menurut pendapat sahih. Tapi kalau dari awal mengaku dia punya hutang, tidak diterima pengakuannya. Kalau di awal dia punya masalah harta dengan orang lain, tidak diterima pengakuannya. Tapi kalau dia mengaku dia berhak dihukum mati gara-gara membunuh orang secara sengaja, pengakuannya bisa diterima. Nah, setelah mau dieksekusi, lalu keluarga korban mengatakan, kami maafkan kamu dari hukum qisas, kami menuntut diat 100 ekor onta. Maka harta yang berawal daripada qisas itu bisa ditetapkan. Tapi kalau dari awalnya harta, dia bilang saya berutang 50 ekor onta, itu nggak bisa, nggak wajib diterima pengakuan. Wa yasihu talaquhu, sah talaknya safih. Kalau dia menceraikan istrinya, talaknya jatuh. Wa khulu'uhu, sah juga khulu'nya safih. Wa yajibu daf'ul iwadi ila walihi, wajib menyerahkan imbalan khulu' kepada walinya. Kalau safih melakukan khulu' dengan istrinya, sang istri tidak menyerahkan nilai atau imbalan khulu' kecuali kepada walinya. Dan sah juga ziharnya safih. Wa ila'uhu, ilahnya safih. Wa nafyuhun nasab, sah juga menafikannya safih akan nasab. Lima waladathu zaujatuh, bagi sesuatu yang melahirkan akannya sesuatu oleh istrinya safih dengan cara li'an. Sah juga istihqaquhu an-nasab, menyambungkannya safih akan nasab. Dia katakan ini anak saya, itu sah itu. Ini bukan anak saya, sah juga. Dia zihar istrinya, diilah istrinya, dia li'an istrinya, semuanya sah karena tidak ada kaitan dengan harta. Kalau dia mengakui seseorang sebagai anaknya, wa yunfiqu 'alal waladi al-mustalhaqi min baitul mal, dan memberi nafkah ia safih terhadap anak yang dia akui dari harta baitul mal. Wa hukmuhu fil ibadati ar-rasyidu, wa hukmuhu fil ibadah ar-rasyidi, dakah. Bermula hukumnya safih dalam ibadah itu sama dengan orang rasyid. Fayaf'aluha, maka mengerjakan ia safih akannya ibadah. Dia sholat, dia berwudu, dia puasa, akan tetapi la yufarriqu zakata bi nafsi, dia tidak boleh membagi zakat dengan dirinya sendiri. Kenapa tidak boleh bagi zakat? Li'annahu tasarrufun maliyun, karena sesungguhnya membagi zakat itu tasarruf yang berkaitan dengan harta.
Maaf salah. Kapan dia nazar? Sebelum hajar. Qoblahnya kepada manzur. Manzur qoblal hajar. Nazar sebelum hajar. Aqtal waliyu kifayatahu, niscaya memberikan oleh wali akan kecukupannya sapi, lisikotin kepada orang yang terpercaya, yunfiku alaihi fi tariqihi, yang menginfakkan ia orang terpercaya atasnya safi dalam perjalanannya safi, dalam perjalanannya safi. Kalau bapaknya tidak ikut bersamanya, kalau bapaknya ikut bersamanya, bapaknya langsung mengeluarkan biaya dalam perjalanan. Kalau bapaknya tidak ikut, maka bapak tidak boleh menyerahkan uang kepada sapi yang pergi haji itu, tetapi diserahkan kepada penanggung jawabnya. Nah, itu juga yang berlaku kepada orang-orang safi lainnya. Nah, misalnya kita buat program qurud santri, ada santri safi, itu uangnya nggak boleh sama dia kasih, tonton santri safi. Kalau ada uang dia beli kota aja kerja dia, pergi menjadi waktu. Nah, itu santri safi. Nah, maka kalau dia ikutkan qurud untuk rehabilitasi misalnya, maka uangnya nggak boleh kasih sama dia, uang kasih ke amir. Amir lah menginfakkan. Kalau enggak, iuran mereka boleh apa? Satu orang safi, dua orang safihain, ramai sufaha, jamaknya. Nah, kadang-kadang safi ini bukan hanya sama anak-anak yang remaja, ada orang tua safi. Waktu Batam qurud di suatu tempat bersama, didampingi oleh beberapa orang. Amirnya yang safi. Iuran makan nggak ada dia, rokok dah. Sabun minta sama orang. Nah, mau makan kita nggak ada, kok ada. Akhirnya kami musyawarah, semua uang dikumpulkan. Nah, semua uang dikumpulkan. Ada aja uang sama siapa saja dikumpulkan. Nah, kemudian baru dikeluarkan dari untuk khidmat seperti itu. Nah, dia tidak boleh kami kasih khidmat. Nah, kasih khidmat dia boleh rokok lagi. Terjadilah kudeta amir. Amirnya dikudeta karena amirnya safi. Nah, ternyata ada semua aturan dalam agama. Harta diberikan, uang bulanan dikasih ke santri oleh bapaknya. Gak sampai jadi uang bulanan, jadi uang bulan-bulanan. Berarti anak itu safi. Safi itu bukan berarti bodoh ya. Nah, safi itu tidak tahu mengelola harta, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang berguna, mana yang tak berguna. Ada juga kejadian tabungan dah cukup tabungannya, istri mau melahirkan, tapi dia boleh upah. Dia boleh upah. Padahal dia ada nabung tuh untuk menunggu kelahiran anak. Cuma dah terkumpul, dia belikan upah. Itu masih otak safi. Khair. Caranya adalah wali berikan keperluan safi itu kepada orang terpercaya yang akan memberi infak kepadanya fi tariqihi, di dalam perjalanannya safi. Enggak boleh dibatalkan karena ibadah fardu.
baik fardu asli atau fardu nazar. Nazar kapan? Nazar sebelum dihajar. Kalau setelah dia hajar dia nazar, nazarnya nggak terima. Atau keluar wali bersamanya safih liyunfiqa alaihi, supaya memberi nafkah ya wali di atasnya safih sebagaimana telah terdahulu dalam kitab haji. Wa zahirun annal hukma kadzalik, bermula zahir sesungguhnya hukum memang seperti itu. Idza arad safara lil ihram, apabila menginginkan ia safih akan safar untuk ihram. Wa anal umrata kal haji fi madzukir, sesungguhnya umrah itu sama dengan haji pada bahasan yang telah disebutkan. Wa in ahrama bi tatawu'in, jika ihram ia safih dengan ibadah sunnah dari haji sunnah atau umrah, wa zadat mu'natu safarihi, dan lebih tinggi biaya safarnya safih untuk menyempurnakan ibadah nusuknya, ala nafaqatihil mahhudah, atas nafkahnya safih yang diketahui, niscaya falil wali man'uhu, boleh bagi wali mencegahnya safih dari menyempurnakan ibadah tersebut. Nah, biaya dia sebulan belanja sekian, biaya umroh sekian, biaya umroh sebulan sekian, biaya belanja dia sebulan sekian. Apabila lebih tinggi biaya umroh dari biaya belanja, hajinya, umroh sunnahnya boleh dibatalkan oleh wali. Tapi apabila sama, kok bisa sama? Ya, dia orang Arab situ, nah, dia orang Makkah asli, yang safih itu Wahabi, nah, yang tinggal di situ. Jadi dia pergi umrah kan biaya sama saja. Ada tambahan biaya? Hah? Orang Makkah pergi umrah ada tambahan biaya? Sama dengan antum pergi ke Masjid Ittihad situ, pergi umrah situ, ada tambah biaya pada sholat Jumat? Kan nggak ada. Nah, kalau model itu kasusnya, belanja umroh dengan biaya harian yang sama karena dia orang tempatan, maka tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau orang Indonesia pasti. Nah, itu biaya umrohnya hampir biaya hidup setengah tahun. Wal mazhabu annahu kal muhsarin, menurut pendapat mazhab sesungguhnya safih yang dibatalkan haji umroh atau sunnahnya oleh wali itu sama dengan orang muhsar, orang yang dikepung, orang yang ditahan. Sama kasusnya dengan Nabi dan para sahabat yang dilarang melanjutkan umroh di Hudaybiyah. Sama dengan orang pergi haji tapi nggak bisa melakukan ibadah haji karena razia, terpaksalah dia bersembunyi, itu disebut muhsar. Apa solusinya? Fayatahallalu, dia akan tahallul di tempat. Nah, dia akan tahallul, dia cukur rambutnya, disembelih seekor kambing. Wasanil wajhaini, bermula pendapat yang kedua dari dua wajah. Minat tariqis sani, dari tarik kedua. Annahu, sesungguhnya safih yang dihalang haji umroh oleh walinya itu sama dengan faqidi lizaidi warrohilah. Nah, seperti orang yang kehilangan perbekalannya, orang yang kehilangan kendaraannya, la yatahallalu, dia tidak boleh tahallul kecuali dengan biliqa'il bait, bertemu dengan Ka'bah.
Betul bukan baik? Nah, kecuali bertemu dengan Ka'bah harus dilanjutkan, maksudnya tidak boleh dihentikan, harus diteruskan. Qultu, aku katakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, wa yatahallalu bis-saumi, bertahallul ia Safi dengan cara berpuasa. Ingkulna, jika kita katakan, lidamil ihsar badalun, bagi dam ihsar itu boleh diganti. Safi pergi umroh sunnah, Safi pergi haji sunnah. Biaya umroh, biaya haji lebih mahal daripada biaya hariannya. Maka wali akan memaksa dia untuk tahallul. Maka hukumnya sama dengan orang muhsan. Maka dia akan bertahlul dengan menyembelih kambing. Kata Imam Nawawi, tidak boleh menyembelih kambing. Karena kalau menyembelih kambing menghabiskan harta lagi. Maka dia akan bertahlul dengan berpuasa. Kalau kita katakan dam ihsar boleh diganti dengan puasa. Buang 1 3 menit. Li'annahu mamnu' minal mal, karena sesungguhnya Safi itu dicegah dari harta. Itu gara-gara dia tidak mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah, harta dia sendiri untuk ibadah enggak boleh. Harta dia sendiri untuk kepentingan ibadah tidak boleh digunakan. Mamnu' minal mal. Pergi haji enggak boleh, pergi umrah enggak boleh. Sudah diniatkan, dipaksakan untuk tahallul. Tahallulnya bukan sembelih kambing, tahallulnya pakai puasa. Berapa hari puasanya? Berapa hari? Senilai harga kambing dibelikan kepada makanan 1 mud 1 hari. Harga kambing hari ini 2,5 juta, dibelikan ke beras. Dapat misalnya 300 kilo atau 500 kilo. Maka setiap tujuan sehari puasa 500 kilo bagi tujuan, ganti dengan puasa. Itu puasanya begitu cara itu. Walau kana lahu fi tariqi kasbun, jikalau ada baginya Safi dalam perjalanannya itu usaha, qadara ziyadatal mu'nah, yang mampu ia Safi, yang mampu ia usaha akan menambah biaya, niscaya tidak boleh mencegahnya Safi. Wallahu a'lam. Jadi Safi itu hanya minta biaya dia, biaya hidup sebulannya ke walinya, lalu diserahkan kepada mutawifnya. Nah, selama perjalanan sudah sepakat sama mutawif, biaya kamu tidak akan ada tambahan. Inilah pas, gak akan ada tambahan lagi. Tapi selama perjalanan kamu harus membantu mutawif, menurunkan koper, mengurus jamaah, jadi mutawif mengganti. Ternyata dia mantan ustaz. Nah, jadi bisa dimanfaatkan tenaganya untuk mutawif. Jadi biaya dia itu persis yang biaya hidupnya di kampung. Maka wali tidak boleh melarang Safi tersebut. Wa taqaddama tarjihu, telah terdahulu tarjih
anna lidamil ihsar badalan, sesungguhnya bagi dam ihsar itu ada badal. Wa niyabatus saumi ba'dal ajzi anit ta'am, kemudian diganti dengan puasa setelah tidak mampu memberi makan. Wa alal qauli, berdasarkan pendapat, bi annahu, sesungguhnya la badala lahu, tidak ada badal baginya dam ihsar. Dam ihsar itu harus disembelih kambing, tidak bisa diganti dengan memberi makan, tidak bisa diganti dengan berpuasa. Itu ya baqa fi zimmah, kekal ia dalam tanggung jawab si sapi. Kekal ia dalam tanggung jawab si sapi. Artinya ketika dia tahallul, kambingnya tidak disembelih saat itu, akan tetapi penyembelihannya nanti setelah dia dikatakan lepas dari hajar karena sapi. Qala fil matlab wa yazharu anna ayyabqiya fi zimmati safi aidan, dan jelas bahwa kekal iadam pada zimmah si safi juga. Titik. Para mahjur alaih ada berapa kemarin? Muflis, Uda, Rahim, apa? Safi, Sobi, orang sakit, orang gila, yang sudah dewasa apa saja? Rahim sudah, Muflis sudah, orang sakit belum, budak, orang murtad, nah, orang gila sudah, urusan Sobi belum, orang mubazir sudah, itu yang katakan safi. Sekarang kita masuk Sobi. Kitab ini, bab ini tidak diamalkan oleh masyarakat kita. Sobi, anak yang belum balik, tidak kita hajar, bahkan disuruh jajan. Nah, tolong beliin mak lah garam ke, hebat anak kamu ya, 4 tahun dah bisa suruh beli garam. Bilang hebat mak. Kagak tahu dia beli garamnya nggak sah, beli minyak goreng nggak sah. Akhirnya dengan minyak goreng yang tidak sah itu dimakan oleh keluarga. Makalah makanan syubhat dari muamalah yang tidak sah. Gara-gara maknya nyuruh anaknya kecil berbelanja. Anak-anak nggak boleh suruh nyuruh jaga kedai, pedagang keliling. Ada kita mau beli makanannya enak, tapi dia anak belum balik, jangan dibeli, tidak sah. Maka pendidikan yang sesuai dengan yang didukung oleh aturan syariat, anak-anak yang belum balik, berarti SD, itu jajan dibawa dari rumah. Nah, sekolah SD tidak menyediakan kantin, tidak ada jualan di sekitar SD. Anak SD nggak boleh bawa uang. Nah, jajan harus dari rumah. Ada aturan itu? Nggak ada. Berarti selama 6 tahun jajan di SD, jajannya
tidak sah. Dari jajan yang tidak sah menyebabkan otak rusak. Nah, itu penyebabnya otak kita rusak. Kenapa kita nggak waktu bayi tahu hukum ini? Tentu waktu SD nggak diajar. Akhirnya orang-orang dulu yang tidak bisa jajan di sekolah karena kemiskinan lebih cerdas, karena jarang terlibat kepada muamalah yang batal. Paslon. Walius sobi abuhu summa jadduhu. Wali sobi adalah bapaknya, kemudian kakeknya. Kakek siapa? Kakek li abih, bapak bagi bapaknya. Summa wasiyuhuma, kemudian orang yang ditunjuk oleh keduanya, bapak atau kakek. Artinya wasi bapak, orang yang ditunjuk oleh bapak, in lam yakun jaddun, jika tidak ada kakek, dan wasi kakek. Jadi urutannya adalah bapak, kalau nggak ada bapak kakek, kalau nggak ada kakek yang ditunjuk bapak, kalau nggak ada tunjuk bapak yang ditunjuk kakek, nggak ada juga yang ditunjuk satupun. Kemudian qadhi, malah nasi qadhi, banyak kali yang diurus. Sobi dia urus, orang muflis dia urus, safi dia urus. Au may yansibuhu, kalau qadhi nggak siap, atau orang yang melantik ya qadhiakannya. Berarti qadhi dia menguasai daerahnya. Manakah anak-anak yang tidak punya bapak dan kakek dan orang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, maka orang itu akan dilantik oleh qadhi. Kamu tanggung jawab anak fulan, kamu tanggung jawab anak fulan, kamu tanggung jawab anak fulan. Itu tanggung jawab qadhi. Wasati fi kitabil wasaya, akan datang nanti di dalam kitab wasaya, anna min syartil wasi al adalah, sesungguhnya di antara syarat wasi, orang yang menjalankan amanat itu adil. Kalau enggak dikorupsi nanti. Wa fi raudati huna, wa fi raudati, di dalam kitab raudah, huna di sini maksudnya apa? Di sini pasal walisobi abu summa jadduh. Apa yang ada di sana? Hal yahtajul hakimu ila subuti adalatil abi wal jaddi. Hal yahtajul hakim, apakah memerlukan oleh hakim kepada menetapkan adil bapak dan kakek untuk tetap wilayah kedua-duanya dua wajah. Masya Allah. Ketika satu warga baru saja lahir anaknya, berarti otomatis suami dari ibu itu, dari wanita itu jadi bapak. Ketika dia jadi bapak, berarti dia berwali, menjadi wali kepada anak yang baru lahir. Maka qadhi akan turun mencek ini bapak adil atau tidak. Nah, kalau bapak itu tidak adil, maka harta milik sobi kalau ada itu akan ambil oleh qadhi. Qadhilah yang menafkahi si sobi lewat harta tersebut, bukan bapak. Tidak ada pendapat yang mengatakan demikian. Jadi enggak serta-merta seorang anak yang punya bapak, walinya adalah bapak. Ada pendapat mengatakan bapak itu jadi wali atau tidak jadi wali perlu dicek oleh qadhi adil atau tidak. Untuk apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Anak itu lahir bersih, mak bapaknya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau bapaknya enggak adil, lahirlah
didikan yang tidak adil kepada sobi. Wa yang bagi ayakuna rajihu iktifa'a bil adalati zahira. Sepantasnya bahwa adalah pendapat yang kuat itu mencukupkan dengan adil secara zahir. Kalaupun ada pendapat mengatakan qadi wajib mencek keadilan seorang bapa, maka cukup memeriksa keadilannya dengan secara zahir saja, tidak perlu dilakukan penyelidikan. Wala talil ummu fil asahi, tidak boleh menjadi wali oleh ibu menurut pendapat ashah. Tidak boleh menjadi wali oleh ibu menurut pendapat ashah. Apabila urusan pendidikan diserahkan kepada ibu, tunggulah muncul pendidikan. Urusan wali bukan urusan pendidikan di rumah, bukan mengajar di rumah, mengajar di rumah memang ibu. Jadi pendidikan anak sebelum 10 tahun itu di bawah pengawasan ibu. Kalau di atas 10 tahun baru bapak, karena di bawah 10 tahun nggak boleh dirotan. Nah, di atas 10 tahun baru pakai rotan. Jarang kita temukan ibu yang seperti bapak. Ada juga sebagian lebih parah daripada bapak malah dia. Nah, diikat anaknya, ikat kemudian digilingin cabai, dicabai, bikin dia dendang batako. Itu ibu hasil. Maka Islam mengatakan ibu tidak bisa menjadi wali. Wala talil ummu fil asahi. Wasani tali. Pendapat kedua, bisa menjadi wali ya ibu setelah bapak dan kakek. Wa tuqaddima ala wasiyihima, diutamakan akan ya ibu atas wasi keduanya bapak dan kakek. Nah, itu urutan wali anak. Lalu bagaimana wali bertindak dan bersikap? Wa yatasarraful wali bil maslahat, bertindak oleh wali dengan standar maslahat. Standar tindakan wali terhadap harta kekayaan sobi yaitu maslahat. Ada maslahatnya atau tidak? Fayastari lahul iqara, maka membeli ia wali baginya anak akan kebun. Iqar, kebun. Wa huwa aula minat tijarah, dianya beli kebun lebih baik pada berdagang. Ilmu ekonomi. Nah, jadi seorang ayah yang mengurus harta anak-anak, lebih baik harta itu dibelikan ke tanah daripada dimodalkan untuk dagang. Lihat pengakuan-pengakuan daripada beberapa orang yang waktu kecilnya sukses, banyak gajinya karena jadi bintang film, penyanyi cilik, walaupun itu usaha-usaha haram. Nah, ketika dewasa, apa kata dia? Hartanya habis oleh bapaknya. Nah, jadi anak jadi di mesin produksi uang saja. Atau anak dewasa dah tahu uang, hartanya habis. Nah, itu menunjukkan wali itu tidak dicek oleh qadi. Ini bapak tak cocok di wali, maka ada aturan jadi wali. Ketika bapak menjadi wali terhadap harta sobi, pertama lebih baik harta kekayaan itu dibelikan ke ikon, ke kebun, daripada dijadikan modal perdagangan. Wayabni, dan membangun ia wali
akan rumahnya anak dengan tanah dan batu bata. Nah, ajir, ajar, bitini wal ajir. Ajir itu artinya tibil, tinil, tubil muharram, batu yang dibakar. Dengan terpengaruh dengan bahasa, dengan persamaan bahasa, tapi barang berbeda. Kalau bahasa kita, bata itu adalah tanah yang dibakar. Semua pembuatan bata di tempat kita dibakar. Sementara dalam bahasa Arab, bata itu ada dua macam. Ada bata yang dibakar, ada bata cuma dikeringkan. Yang dibakar itu namanya ajir. Yang dikeringkan, dijemur, itu namanya labin. Nah, jadi kalau membangun rumah untuk si sobi dari uangnya, maka rumahnya dibuat dari tanah dan batu bata yang dibakar, bukan batu bata yang dijemur. Kenapa? Likillati baqaihi, karena kurang daya tahannya bata yang dijemur. Kalau mau tahu dengan labin, itu mungkin pergi ke daerah-daerah pedusunan Arab atau daerah Yaman kuno yang bikin rumah itu pakai batu bata doang, pakai tanah liat doang yang dikeringkan, bukan dibakar. Yang pada intinya adalah buatkan rumah untuk sobi dengan material yang kualitasnya kuat. Kayak mana lebih kuat, batu bata dari batako? Batu bata. Mana lebih kuat, batu bata, batako daripada batu kapur ringan? Yang panjangnya segini, putih, ringan. Ada lagi sekarang yang dibuat dengan batu yang disusun untuk produksi, siapa itu yang tempat kita Igasa. Batu yang disusun-susun saja ke atas, nggak perlu pakai semen. Mana yang kuat kualitasnya? Nggak tahu kan? Tanya sama tukang. Nah, kalau seorang wali mau membuat rumah dari harta sobi untuk sobi, harus milih kualitas material yang kuat. Nah, kemudian pelapan rumah dari kayu atau dari baja ringan, mana yang kuat? Mana yang tamam? Nggak tahu juga. Jaringan. Antum katakan baja ringan, pondok di atas pakai baja ringan, bocor rumahnya. Sini pakai kayu, jarang bocor. Bukannya yang salah. Nah, itu pertimbangan fikih sampai ke sana. Kemudian dengan jis. Jis itu adalah jips, ganti tanah. Tidak pakai jis. Jis itu adalah kapur, pewarna, sebagai ganti tanah. Kasrati mu'natihi, karena banyak biayanya. Jadi materialnya adalah batu bata bakar. Kemudian melumurinya itu pakai tanah saja, tidak pakai
kapur. Agak sulit memang dipahami. Ini material bangunan zaman kuno. Kalau di sana mana pakai kapur lagi? Sekarang setelah pakai batu bata diplester, setelah diplester baru dikapur, setelah kapur baru dicat. Nah, kalau kita ambil perbandingan ke sini, berarti bangun dengan batu bata, plester tanpa perlu dicat. Itu bangunan untuk harta sobi. Nah, wala yabi'u iqarau illa li hajatin. Tidak boleh menjual ia wali akan kebun sobi kecuali karena hajat, seperti nafkah, wa kiswatain, wa kiswatin dan pakaian. Bi alam tafi ghillatuhu bihima, dengan bahwa tidak tercukupi, tidak mencukupi oleh hasilnya kebun dengan kedua-duanya. Tidak mencukupi oleh hasil kebun dan kedua-duanya. Hasil kebunnya tidak mencukupi untuk nafkah dan pakaian. Atau ghibtatin zahiratin. Nah, tidak boleh menjual kebunnya sobi kecuali karena untung yang besar, untung yang zahir. Bi ayyir ghaba fihi bi aktsara min samani mislih, bahwa diminati padanya kebun harga lebih tinggi dari harga misilnya, lebih tinggi daripada harga standarnya. Ternyata kebun sobi itu diminati oleh sebuah perusahaan yang sangat menginginkan tanah tersebut untuk dibeli dengan harga yang sangat mahal dari yang lain. Enggak bakalan ada tanah di tempat itu dibeli dan harga setinggi itu boleh dijual. Wa yajidu mislahu bi ba'di dzalika saman, dan dianya bisa mendapatkan semisilnya kebun dengan sebahagian demikian harga, sehingga saking mahalnya kebun sobi itu dibeli, maka dia bisa mempergunakan hasil pembeliannya, uang hasil penjualannya untuk beli kebun yang lain, kemudian ada sisa uang yang didapat. Itu berarti boleh dijual. Itu masuk kategori ghibtah zahira. Kebetulan tanah itu terpakai untuk proyek jalan tol. Tanah itu terpilih menjadi tanah perumahan massal. Seperti tanah yang di Solo yang sudah di DP oleh pondok, diambil lagi oleh orang punyanya, dibatalkan jual beli karena perumahan Jokowi, karena harganya lebih mahal. Atau tanah itu terpilih menjadi tempat untuk ibu kota baru. Walahu bai'u malihi bi aridin bi irdin harga diri, ardin barang-barang. Kita antum ada wawnya? Bi urudin enggak? Bi ardin. Oke. Boleh baginya seseorang, boleh baginya wali menjual hartanya sobi dengan barang-barang. Wa nasihatin, dengan cara dicicil, dengan cara berhutang, karena maslahat yang melihat ia wali akannya maslahat. Sepertinya motor atau mobil-mobil mainan sobi ini mungkin sebulan ke depan nggak dipakai lagi. Sebulan ke depan nggak dipakai lagi oleh anaknya, sehingga dilelang mainan bekas sobi. Ada orang belinya nyicil, maka boleh dijual. Karena jarang orang beli mainan second. Sekarang ada orang membeli secara nyicil. Baju-baju waktu sobi itu kecil, baju-baju
2 tahun, 3 tahun, sekarang udah 5 tahun. Ada orang minat, dia jual. Nah, hukumnya boleh. Kenapa? Ada maslahat di sana. Apa maslahatnya? Daripada disimpan. Nah, daripada tidak dipakai, mendingan diuangkan. Walaupun orang membelinya dengan cara menyicil. Maka konsep dasarnya adalah wa yatasarraful wali bil maslahah. Jadi musannaf di sini hanya sekedar memaparkan kepada kita mana maslahat-maslahat itu. Bukan semuanya, itu cuma contoh-contohnya saja. Wa idza ba'a nasi'atan wa zahirun annahu bi ziyadatin 'ala naqdi, apabila menjual ia wali secara berhutang, wa zahirun, dan jelas, annahu, sesungguhnya dijual secara berhutang itu dengan harga yang lebih tinggi atas tunai, ashada, niscaya mempersaksikan ia qadi, mempersaksikan ia wali atasnya jual beli, wartahana bihi, dan mengambil jaminan ia wali dengannya jual beli akan rohnan, barang jaminan. Rohnan bermakna marhun, rohnan wafian, akan jaminan yang mencukupi ia jaminan, maksudnya mencukupi dari nilai hutang. Fa illam yaf'al, jika tidak melakukan ia wali, dijual hatta sobi secara berhutang, tidak ada saksi, tidak ada barang jaminan, lalu diingkari oleh pembeli, akhirnya sobinya rugi, domina, bisa membayar ia wali. Mengatakan akhirnya pendapat jumhur. Menceritakan oleh Imam Haramain tentang sah jual beli, idza lam yartahin, apabila tidak menerima gadai ia si wali, wal mustari malik, dan pembelinya orang kaya. Akan apa diceritakan oleh Imam Haramain? Akan dua wajah. Apa hukumnya wali menjual harta sobi secara berhutang kepada orang kaya, tetapi wali tidak memberikan saksi, tidak menunjuk saksi waktu jual beli? Kata Imam Haramain ada dua pendapat. Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Qala al-asahu sihha, berkata ya Imam Haramain, pendapat yang kuat jual belinya sah. Berkata Imam Rafi'i, wa yusbihu ay yazhabal qailu bis-sah ila annahu la yatman. Wa yusbihu atau wa yasbahu, dan mirip, bahwa berpendapat oleh orang yang mengatakan sah, kemana miripnya? Kepada sesungguhnya wali itu tidak membayar ia kalau terjadi kecurangan. Wa bijawazihi, dan dengan bolehnya jual beli, i'timadan ala zimatil malik, karena berpegang atas tanggung jawab orang kaya. Wa idza ba'a mala waladihi li nafsihi nasi'atan la yahtaju ila rahnin, apabila menjual ia wali, apa yang dijual? Akan harta anaknya wali. Sama siapa dijual? Kepada dirinya sendiri. Nah, bapak membeli harta anaknya yang masih kecil, nasi'atan secara berhutang, la yahtaju ila rahnin, niscaya tidak perlu ia kepada barang jaminan.
Kenapa tidak perlu? Li'annahu aminun fi haqqi waladi, karena bapak adalah orang terpercaya pada hak anaknya. Pernah tuh buat jual beli sama bapak? Gak pernah. Buatlah sekali-sekali. Bagus kecian tuh. Kok mau beli? Jual ke bapak, kalau menawar dulu. Itu kalau anaknya sudah balik kan aman. Nah, sekarang bapak kepengen beli kebun anaknya. Anaknya Sobi. Berarti jual beli itu akan diwakili oleh orang lain. Kalau enggak, bapak mencari wakil sebagai pengganti dirinya dan dia pengganti anaknya, atau bapak akan mencari wakil dirinya sebagai pengganti anaknya dan dia sebagai pembelinya. Tentu aja wakil dirinya, wakil anaknya kan nggak boleh. Nah, tidak boleh bapak ngomong sendiri, saya jual kebun ini ke kamu harga sekian, saya beli kebun itu harga sekian. Jadi ngomong di berdua kan kiri dan kanan, itu tidak sah. Karena ittihadul akid hukumnya tidak sah. Nah, apakah bapak beli harta anak yang kecil harus pakai jaminan? Tidak perlu. Khair, karena bapak bisa dipercaya pada hak anak. Wa ya'khudhu lahu bisuf'ah, dan mengambil ia wali baginya anak dengan gugat. Ternyata si bapak membelikan kebun untuk anaknya, kongsi sama kawan bapak. Akhirnya harta anak, kebun anak kongsi dengan kawan bapak. Si kawan bapak ini jual kebun dia ke orang lain, maka bapak boleh menggugat membeli kebun tersebut dikarenakan kebun itu berkongsi sama kebun anaknya. Itu makna ya'khudhu lahu bisufah. Au yatruku bihasbil maslahah, atau membiarkan ia bapak sesuai dengan kemaslahatan. Apakah berhak digugat, apakah baik digugat atau tidak baik digugat, tergantung kepada ra'aha fi dzalik, yang melihat ia bapak akannya kemaslahatan dalam hal tersebut. Wa yuzakki malahu, mengeluarkan zakat ia bapak akan hartanya anak. Wa yunfiqu alaihi, memberi nafkah ia bapak kepadanya anak. Wa yaksuhu, memberi pakaian ia bapak kepadanya anak bil ma'ruf, dengan cara baik. Nah, jangan sampai anak-anak yang masih kecil dibelikan kualitas kain baik, kain mahal. Karena anak yang kecil dia akan cepat mengalami pertumbuhan. Ini saking senangnya sama anak, nah, baju-baju kecilnya mahal-mahal, dipakai 2 bulan udah sempit. Nah, merek aja belum luntur, sudah nggak terpakai lagi. Nah, begitu juga anak-anak yang masih usianya masih ada penambahan tinggi, itu jangan dibelikan baju mahal, cukup belikan baju yang murah. Pas masuk pondok dibelikan Haramain. Udah 2 tahun di pondok, bertambah tinggi anaknya, mau dibuang baju Haramain, nggak dibuang udah setengah betis. Akhirnya jadi itu dia panglima perang. Tapi kalau tingginya nggak ada berhenti, nah, Kak Ihsan itu kan yang tinggi lagi dah segitu itu mati. Nah, itu udah boleh pakai beli baju mahal, karena nggak akan berkurang bertambah lagi tinggi. Nggak boleh beli sepatu mahal, karena nggak akan bertambah lagi panjang kaki. Nah, SD dibelikan sepatu mahal, kelas 3 ganti, kebuang sepatu mahal, kamu badir. Kalau udah SMA belikan sepatu mahal itu oke, karena tingginya sudah habis.
Itu namanya maslahat. Itu maknanya bil ma'ruf. Wa yunfiqu ala qaribihi bil talaq, dan memberi nafkah yang wali kepada karib kerabatnya anak dengan diminta. Dengan diminta. Fa ini da'a ba'da bulughi alal abi, jika menuduh ia si anak setelah balignya anak. Siapa yang dituduh? Bapaknya. Siapa yang dituduh? Kakeknya. Apa yang dituduh? Bai'an limalihi, akan menjual hartanya anak tanpa maslahat. Dituntut bapaknya di pengadilan. Pak Hakim, waktu saya kecil, saya pernah tahu, saya punya rumah, saya punya kebun atas nama saya. Ketika saya balik, kebun saya nggak ada, rumah saya nggak ada, sudah dijual oleh bapak atau kakek saya tanpa ada maslahat. Diadukan di pengadilan antara mantan anak dengan bapak. Mantan anak? Iyalah mantan anak, itu bukan anak, karena nuntut bapak di pengadilan ke mantan anak. Suddiqo bil yamin, dibenarkan bapak dan kakek dengan sumpahnya. Bukan anak dimenangkan, bapak dan kakek dimenangkan dengan sumpahnya, karena keduanya bapak dan kakek itu tidak dicurigai keduanya. Liwufuri safaqatihima, karena sempurna kasih sayang keduanya bapak dan kakek. Wa ini da'ahu alal wasi, wa ini da'ahu, jika menuduh ia si sobi akannya penjualan harta tanpa maslahat. Siapa yang dituduh? Kepada wasi, orang yang menjalankan wasiat bapaknya. Wal amin, dan kepada orang yang dipercaya, yang dilantik oleh qadi. Suddiqahu biyamini, dibenarkan akan dianya sobi atau anak dengan sumpahnya. Jadi kalau lawannya adalah wasi atau amin, anak yang benar. Lituhmati fi haqqihima, karena ada kecurigaan pada hak keduanya wasi dan amin. Wakilah fi ghairil iqami fi ghairil iqari humal musaddaqah, pada selain kebun keduanya wasi dan amin dibenarkan. Ini pendapat kedua. Kalau dijual motornya, kata wasi itu karena terdesak. Kata anak sobing, menurut saya nggak terdesak waktu itu. Maka yang dibenarkan siapa? Si wasi sama si amin. Tapi kalau kebun yang dijual, dibenarkan si anak. Wal farqu, bedanya adalah asrul isyad fi kulli qalilin, sulit. Nah, sulit mempersaksikan pada setiap yang sedikit dan yang banyak yang dijual. Bedanya, sulit dipersaksikan pada setiap yang sedikit dan yang banyak dijual. Kalau kebun dijual lalu dituduh oleh sobi dijual tanpa ada maslahat, sobi yang benar. Karena amin sama wasi bisa menghadirkan saksi. Ketika dia nggak menghadirkan saksi, betul berarti dia curang. Tapi kalau dijual berasnya sekarung untuk keperluan sekolah, berasnya sekarung, gandumnya hasil pertaniannya karena keperluan perobatan, apakah setiap dijual itu perlu saksi? Sama dengan antum minta untuk belanja seluruhnya pakai nota, bisa? Nggak bisa semua pakai nota. Bisa pakai nota dalam jumlah besar, jumlah kecil makanya pakai notanya. Itu parkiran mana notanya, Bu? Dan lihat parkir 2000 itu mana notanya? Anda beli serai itu mana notanya? Karena kalau kita beli di satu tempat mungkin pakai nota lengkap, tapi ada barang yang kita tambah tempat lain karena nggak ada, pakai nota juga. Ada garam,
2 bungkus. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau pertanggungjawaban barang-barang kecil yang dituntut oleh sobi, itu wali, itu wasi sama amin yang bisa dibenarkan. Tapi kalau barang-barang besar, sobi yang dibenarkan. Wa minhum man atlaqa wajhaini min ghairi farqin. Di antara mereka ada ulama yang menyampaikan secara umum akan 2 wajah dari tanpa membedakan antara wali dan wali. Mau walinya mau walinya wasi, mau walinya amin, mau walinya bapak, mau walinya kakek, 2 pendapat. Nah, kalau kebun, sobi yang dibenarkan. Kalau barang-barang kecil, wali yang dibenarkan. Dan juga ada wajah berpendapat yang tidak membedakan antara kebun dan selain kebun. Nah, antara kebun dan selain kebun sama saja. Wa da'awahu 'alal mustari min wali kahi 'alal wali. Dakwanya si anak kepada si pembeli dari wali itu sama dengan dianya dakwaan kepada wali itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.